Shalom teman-teman, happy Sunday. Welcome to Master Penyut Online Service. Online service kita kali ini akan membahas tentang pengampunan loh teman-teman, dengan tema Forgive Like Jesus, yang akan dilayani oleh Pastor Ferry Felani. Wah, pasti seru banget nih. Kita akan belajar tentang bagaimana pengampunan yang Tuhan Yesus ajarin buat kita lakuin dalam kehidupan kita. Sebelum mulai ibadah, aku bacain beberapa pengumuman ya. Yang pertama, EHF kita masih online via Zoom meeting. Linknya akan di-share di grup master plan. Buat yang belum pernah ikut, jangan lupa join ya. Yang kedua, persembahan ataupun perpuluhan bisa ditransfer ke rekening yang terdapat di layar kaca ataupun barcode yang terdapat di layar kaca. Yang ketiga, ibadah Master Penyut Online Service minggu depan akan dilayani oleh Ibu Heni Kristianus. Pastiin kalian semua ikut ya teman-teman minggu depan. Yang keempat, tetap stay at home kalau nggak ada kepentingan di luar rumah ya teman-teman. Kalaupun ada kepentingan di luar rumah, jangan lupa patuhin protokol kesehatan. Oke, segitu aja pengumumannya. Ayo kita siapin hati kita buat menyembah dan memuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Engkau Yesus. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Halo teman-teman Master Plan Youth, apa kabar kalian semua? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Senang sekali bisa menjumpai kalian semua melalui tayangan video ini. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan oleh Pastor Randy Chandradinata untuk bisa memperlengkapi teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang forgive like Jesus. Forgive like Jesus, atau mengampuni seperti Yesus. Teman-teman semua, berbicara soal pengampunan bukanlah hal yang baru. Tema pengampunan adalah tema yang sering sekali dibahas di dalam gereja, bahkan di ibadah-ibadah youth kita, di KKR, di retret, ini sering banget. Dan bahkan saya sendiri sejak 15 tahun yang lalu sudah mengkhotbahkan hal ini. Dan setiap kali mengkhotbahkannya selalu ada aja jemaat atau anak-anak muda yang nangis, yang dijamah Tuhan gitu ya, yang rebah bahkan gitu ya, yang teriak-teriak untuk bisa melepaskan pengampunan buat orang yang dia benci. Tetapi apa yang saya ingin tekankan hari-hari ini adalah begini, bahwa pengampunan itu bukan sekedar momentum, bukan sekedar menunggu sebuah event-event khusus saja seperti KKR, seperti retret atau acara-acara khusus lainnya. Tetapi pengampunan adalah gaya hidup Yesus, cara hidup Allah yang ada dalam diri kita, yang harus termanifestasi setiap hari atau setiap kali kita dilukai ataupun terluka. Nah, kalau kita hanya menunggu momen-momen khusus seperti didoakan waktu KKR, didoakan waktu retret, ya, walaupun hal tersebut tentunya baik, tetapi buat kita yang sudah lama mengikuti Yesus, buat kita sebagai anak-anak muda Kristen yang telah lama mengenal Tuhan, harusnya sudah bisa belajar memiliki gaya hidup ini tanpa menunggu momen-momen khusus, tanpa menunggu maju ke depan di tengah-tengah ibadah dan didoakan. Kita sudah bisa mengampuni, sehingga begitu kita terluka, kita cepat untuk bangkit dan mengampuni, tanpa membiarkan sebuah luka atau kekecewaan itu mengendap begitu lama sampai itu keburu merusak jiwa atau karakter kita, dan kita baru menanganinya terlambat. Nah, karena itu kita perlu diperlengkapi teman-teman. Bukan hanya perlu didoakan, tapi juga perlu diperlengkapi. Teman-teman yang masih baru yang perlu didoakan, it's okay. Berilah dirimu untuk didoakan oleh kakak-kakak yang lebih memahami hal tersebut, dan Anda belajar mengampuni. Tetapi buat teman-teman yang sudah pernah didoakan, sudah sering didoakan, ini waktunya kita untuk bisa belajar menghidupi gaya hidup Yesus tanpa menunggu terluka lebih dulu. Anda terluka hari Senin, kamu terluka hari Senin, nggak perlu nunggu hari Sabtu dulu gitu ya, baru ibadah youth gitu ya, baru mengampuni. Hari Senin itu juga, menit itu juga, jam itu juga kita bisa memutuskan untuk melepaskan pengampunan, sehingga ada kelegaan dan ada kemerdekaan di dalam hati kita. Nah, teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita ingin berbicara tentang forgive like Jesus. Dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, teman-teman semua, hal yang ingin saya tekankan adalah begini, bahwa pengampunan adalah sifatnya Allah. Pengampunan adalah sifatnya Yesus. Bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni orang berdosa. Jadi pribadi pertama yang mengampuni di seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita, dan kita ketika kita jatuh dalam dosa, maka Dia Tuhan yang juga mengerjakan karya keselamatan untuk bisa mengampuni kita. Pengampunan bukan sifatnya iblis, tetapi pengampunan adalah sifatnya Allah. Itu sebabnya ketika kita meyakini bahwa Roh Allah tinggal dalam kita, Kristus tinggal dalam kita, maka ketika kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang memanifestasikan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kita membaca sebuah kisah ketika Yesus tergantung di kayu salib, di dalam puncak penderitaannya sebagai manusia pada waktu itu. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini untuk kita bisa menangkap pesan tentang forgive like Jesus? Yang pertama adalah begini, teman-teman semua, bahwa di puncak penderitaannya, Tuhan Yesus memilih untuk mengampuni. Di puncak penderitaannya, Tuhan Yesus memilih untuk mengampuni. Sama dengan kita. Saya percaya bahwa anak-anak muda yang mendengarkan tayangan video ini pun pasti punya penderitaannya masing-masing, ya nggak sih? Sebagai anak muda, kita juga menderita. Kita punya masalahnya masing-masing. Siapa bilang sih anak muda hidupnya enak terus? Siapa bilang sih anak muda itu happy terus?
Saya tahu mungkin ada di antara teman-teman yang struggle dengan orang tuanya. Hubungan kalian dengan orang tua sangat nggak baik, tertekan, punya orang tua yang mungkin belum mengenal Tuhan dan tidak menghidupi kebenaran, sehingga perceraian mereka atau perselingkuhan mereka atau sifat diktator mereka itu melukai kamu, dan orang tua kalian yang tidak bertobat sungguh-sungguh membuat hidupmu menderita. Atau ada yang menderita karena dibully, atau ada yang menderita karena pelecehan seksual, atau ada yang menderita karena dirugikan, dicurangi, difitnah oleh orang lain. Apapun yang kita alami hari-hari ini oleh karena penderitaan, saya percaya begini, di puncak penderitaan kita Tuhan mau kita mengampuni. Yang membuat hidup kita berat adalah kita menderita karena masalah, kita struggle, bergumul dengan masalah-masalah kita, plus kita nggak mau mengampuni. Itu akan membuat kita semakin berat, teman-teman. Karena saya percaya bahwa pengampunan itu mendatangkan kelegaan, kemerdekaan, dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Tapi kalau orang nggak mau mengampuni, hidupnya makin berat. Bebannya udah berat, tambah hatinya makin berat karena nggak mau mengampuni. Itu sebabnya saya percaya Yesus meneladani kita bahwa di tengah atau di puncak penderitaan kita harus memilih untuk mengampuni. Dan selain itu dibicarakan begini atau dibahas begini, bahwa Tuhan Yesus mengampuni ketika dia ada di kayu salib. Salib bukan sekedar lambang dari penderitaan, tetapi salib merupakan lambang dari kehendak Allah. Saya percaya bahwa kehendak Allah adalah mengampuni. Pengampunan adalah kehendak Allah. Bahkan bukan hanya itu, bahwa kalau kita sebagai anak muda rindu untuk bisa menghidupi kehendak Allah, rencana Allah, destiny Allah, visi Allah, saya percaya kita harus mengampuni. Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Daud, seperti halnya Yakub, seperti halnya orang-orang dalam Alkitab, mereka memutuskan untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mereka benci, untuk mereka bisa menangkap isi hati Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Anak-anak muda, saya percaya sebagai anak muda Kristen, kita dipanggil bukan hanya sekedar menjalani hidup gitu aja. Amin. Kita harus menjalani hidup dengan mengerjakan kehendak Allah, langkah demi langkah sampai kita menggenapi seluruh rencana Allah, dan tanpa mengampuni, tanpa gaya hidup pengampunan, mustahil bagi kita untuk kita bisa menggenapi rencana Allah. Yusuf adalah orang yang mengampuni. Ketika dia mengampuni kakak-kakaknya, saya percaya itu yang membawa dia bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya dia. Teman-teman, kalian boleh terima nubuatan paling hebat dari hamba Tuhan manapun, tapi kalau kita nggak mau punya gaya hidup pengampunan, kita nggak akan bisa menggenapi apa yang dinubuatkan kepada kita. Nah, teman-teman semua, coba kita buka lagi Alkitab kita di bagian yang lain. Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah kutipan dari doa Bapa kami. Saya percaya teman-teman, doa Bapa kami bukan sekedar formula doa, tetapi doa Bapa kami sebetulnya menggambarkan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan untuk memuliakan Bapa di surga, gitu ya. Kebutuhan untuk kerajaan Allah dan kehendaknya jadi dalam kehidupan kita. Kebutuhan untuk menerima berkat Tuhan setiap hari, gitu ya. Termasuk kebutuhan untuk yang namanya mengampuni. Dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semua, dari penggalan doa Bapa kami yang kita baca barusan, sebetulnya kita diberitahu bahwa ada dua kebutuhan pokok, dua kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, dua kebutuhan pokok dalam kehidupan anak muda, gitu ya, yaitu diampuni dan mengampuni. Teman-teman, kita semua sebagai anak muda Kristen, kita punya kebutuhan untuk diampuni, menerima pengampunan dari Tuhan maupun diampuni oleh orang lain. Kita punya kebutuhan itu. Tanpa menerima pengampunan ketika kita bersalah atau berdosa, maka hal tersebut nggak baik, hal tersebut tidak sehat bagi jiwa kita. Demikian halnya dengan pengampunan. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima pengampunan, kita juga dipanggil untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan pun itu juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya bisa memiliki kehidupan yang sehat. Kalau dua kebutuhan pokok ini nggak terpenuhi, maka hidup rohani kita jadi nggak sehat, ya nggak sih? Maka dikatakan di bawahnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena tidak menerima pengampunan dan tidak mengampuni itu akan membawa kita pada pencobaan. Jadi kalau kata saya highlight begini teman-teman, kalau kita nggak mau hidup dalam pengampunan, maka kita akan membawa hidup kita pada pencobaan.
ketika kita nggak mau mengampuni orang tua kita, ketika kita tidak mau mengampuni sahabat atau teman kita yang menyakiti kita, maka kita sedang membiarkan atau mengizinkan diri kita masuk ke dalam pencobaan. Nah, teman-teman semua, saya percaya begini, sebaik-baiknya kita jadi orang, sebaik-baiknya kita jadi anak muda yang baik, yang santun, yang asik sama semua orang. Tapi entah kenapa sebaik-baiknya kita selalu aja ada orang yang gak suka sama kita. Entah itu haters gitu ya, entah itu temen kita di kampus, di sekolah, ada aja ya yang memfitnah, yang cari rese, yang cari ribut dan sebagainya. Atau juga kepahitan atau kemarahan itu bisa datang dari orang tua kita, orang tua yang menyakiti kita dengan sikap-sikap mereka, dengan perceraian mereka, dengan perselingkuhan mereka, dengan kecurangan mereka, dengan karakter mereka dan sebagainya. Itu bisa melukai kita, teman-teman. Jadi yang anggota keluarga yang lain juga tentunya bisa. Tapi intinya begini, kita bisa dilukai oleh orang yang jauh, dan kita juga bisa dilukai oleh orang yang terdekat dengan kita. Walaupun sejauh apa yang saya pahami adalah gini, biasanya orang yang paling berpotensi melukai kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Betul nggak? Kalau orangnya jaraknya masih jauh, dia bukan siapa-siapa, dia ngomong sesuatu yang menyakiti kita, biasanya kita nggak terlalu sakit, karena kita juga nggak kenal. Kita mikir, lu emangnya siapa sih gitu kan? Lu emang kontribusi apa sih di hidup gue? Tapi kalau yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, yang ngomong jelek tentang kita itu adalah orang-orang terdekat dengan kita, teman baik kita, keluarga kita. Nah, itu baru menyakitkan. Itu sebabnya kita harus menghidupi gaya hidup pengampunan untuk bisa menang atas setiap pergumulan, konflik yang terjadi dalam setiap area hubungan. Teman-teman, kita punya teman banyak ya, kita kenal orang banyak, dari mulai guru, dosen, teman, sahabat, saudara, orang tua, kakak, adik, teman, pemimpin di dalam pelayanan dan sebagainya. Kita bisa terluka karena kita manusia yang membuka diri untuk mengasihi orang lain, dan kita mau berinteraksi sama orang lain. Kalau kita hidup di goa gitu ya, sendiri menyendiri, mungkin kita nggak terluka sama siapa-siapa. Tapi ketika kita berinteraksi sama orang lain, bekerja sama orang lain, dia membangun hubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, ada perbedaan pendapat dan segala halnya, maka kita rentan untuk maka hal tersebut rentan untuk terjadi konflik gitu ya, dan akhirnya kita bisa terluka dengan banyak hal. Nah, karena itu saya percaya bahwa kita perlu mengampuni. Pengampunan adalah obat bagi jiwa kita. Pengampunan adalah obat bagi kepahitan yang ada di hati kita. Karena gini, kepahitan dan kebencian yang kita biarkan gitu ya, ini gini, kalau kita terluka, maka luka tersebut akan melahirkan kepahitan dan kebencian. Kalau kepahitan dan kebencian dibiarkan, maka kepahitan dan kebencian akan melahirkan kemarahan atau amarah dalam diri kita. Saya ulang ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terluka, kita dilukai nggak salah gitu ya. Tapi ketika kita terluka, maka hasil dari terluka adalah muncul kebencian atau kepahitan atau kekecewaan gitu ya. Nah, ketika kekecewaan, kepahitan, kebencian itu biarkan, maka menghasilkan kemarahan. Nah, teman-teman semua, kemarahan yang kita lampiaskan dan kemarahan yang kita pendam itu sama berbahayanya. Saya ulangi ya, kemarahan yang dilampiaskan dan kemarahan yang dipendam itu sama berbahayanya. Karena begini, ada anak-anak muda yang hobinya melampiaskan kemarahan. Kalau dia marah, dia update status, dia maki-maki orang di sosial media. Kalau dia marah, dia pukul tembok, dia hancurin barang, bisa. Kalau dia marah, dia ajakin orang berantem, bisa gitu ya. Kalau dia marah, dia akan maki-maki orang dan sebagainya, bisa. Tapi ada orang yang sebaliknya, dia nggak mengungkapkan kemarahannya, dia tidak melampiaskan kemarahannya, tetapi dia memendamnya. Saya percaya bahwa memendam kemarahan juga merusak hidup kita. Jadi teman-teman yang mungkin di sini tipenya lebih memendam, berhati-hatilah karena jiwa kita bisa rusak oleh karena kita memendam kemarahan. Tetapi saya percaya ada obat yang namanya pengampunan. Di situ kita bisa dimerdekakan sehingga kita nggak perlu melampiaskan kemarahan kita sehingga menghancurkan barang, diri kita dan orang lain. Dan kita juga nggak perlu memendam kemarahan untuk menghancurkan hidup kita. Kita bisa memilih untuk mengampuni sehingga kita mengalami kelegaan dan kemerdekaan yang sejati, teman-teman semua. So, lalu apa yang kita perlu lakukan untuk bisa mengalami kemerdekaan supaya kita bisa forgive like Jesus? Yang pertama adalah gini, kenali kepahitan Anda, kenali kemarahan Anda, kenali hati Anda ketika terluka gitu ya. Kenapa itu penting mengenali? Karena gini, apa yang tidak Anda kenali akan sulit untuk Anda atasi gitu ya. Apa yang kamu nggak kenali akan sulit untuk kamu atasi. Kalau kamu nggak mengenali
hati yang terluka, kepahitan dalam diri kamu, kemarahan dalam diri kamu, kekecewaan dalam diri kamu, kamu gak akan mengampuni. Sama seperti orang yang gak sadar kalau dia sakit, maka dia gak akan mencari pertolongan untuk berobat atau minum obat gitu ya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak muda yang dia kepahitan sebetulnya, tapi dia denial, dia bilang, enggak kok, aku gak ngampunin. Siapa yang marah, siapa yang kepahitan gitu ya. Padahal dia udah ngotot, mukanya merah, matanya melotot, tanda gejala bahwa dia sebenarnya masih kepahitan. Nah, teman-teman semua perlu kejujuran, perlu self-awareness untuk kita mengakui dan menyadari keadaan kita bahwa iya betul ya saya terluka, iya betul saya kepahitan, betul saya marah dan saya perlu melepaskan pengampunan. Jadi yang pertama adalah kenali kepahitan dalam diri Anda dan akui itu gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang pertama adalah kenali kepahitan Anda. Yang kedua adalah akui kebencian dan kemarahan Anda. Mengakuinya nggak mudah gitu ya. Mengenalinya satu hal, tapi mengakuinya adalah satu hal. Kalau kita mengenali ada kepahitan di hati kita, kita perlu mengakui bahwa kepahitan itu salah. Tidak mengampuni itu dosa. Saya mendapatkan kalimat ini beberapa tahun yang lalu. Yang membuat kita kalah bukan karena kita terluka, teman-teman. Yang membuat kita kalah adalah karena kita tidak mengampuni. Ada banyak anak muda Kristen kalah bukan karena dia terluka, tetapi karena dia tidak mau mengampuni, sehingga akhirnya luka-luka di hatinya dia nggak pernah sembuh. Kebencian, kemarahan dalam hatinya dia nggak pernah teratasi, nggak pernah diangkat, sehingga dia tidak pernah mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Yang ada cuma damai sejahtera palsu dan pura-pura sukacita, pura-pura happy gitu ya. Kelihatannya di depan teman-temannya kayaknya asik, seru, padahal di dalam kosong, terluka, menangis, merana dan sebagainya gitu ya. Tetapi saya percaya Tuhan datang dalam hidupmu untuk memberikan sukacita yang melimpah-limpah gitu ya. Karena itu kenali kepahitan dalam dirimu dan akui bahwa hal itu salah. Akui bahwa kamu perlu pertolongan, seek help, cari pertolongan kalau kamu perlu didoakan, cari pertolongan kalau kamu perlu dikonseling gitu ya. Saya percaya di sekitarmu, di gerejamu, di komunitasmu ada orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk menolong kamu, orang yang mengasihi kamu. Dan yang ketiga, setelah tadi yang pertama mengenali, yang kedua adalah mengakui, yang ketiga adalah putuskan untuk mengampuni. Teman-teman, pengampunan itu keputusan. Ada banyak anak muda cuma bilang begini, Kak, aku lagi belajar untuk mengampuni. Aku belum bisa mengampuni orang tua saya. Aku belum bisa mengampuni papa. Sorry banget. Jadi aku masih tunggu sampai aku siap untuk mengampuni. Teman-teman, kita nggak akan pernah siap untuk mengampuni kalau kita biarkan kepahitan itu bercokol di hati kita. Bahkan firman Tuhan bilang begini, jangan beri kesempatan pada iblis gitu ya. Makanya kita nggak boleh lama-lama untuk menyimpan kepahitan, karena iblis akan bermain di situ untuk terus menipu kita, sehingga kita akhirnya nggak pernah memutus untuk mengampuni. Saya percaya bahwa yuk berhenti berhenti sembunyi di balik alasan-alasan klise. Aku belajar untuk mengampuni. Oke, belajarnya gimana? Karena ada banyak anak muda yang bilang belajar mengampuni, tapi dia betul-betul belajar. Cara terbaik untuk belajar untuk mengampuni adalah memutuskan untuk mengampuni. So, teman-teman, kalau hari ini kamu tahu kamu sedang kepahitan, kamu sedang mengalami terluka, hari ini juga putuskan untuk mengampuni. Karena keputusan itu yang penting. Karena waktu kamu memutuskan untuk mengampuni, saya percaya Tuhan dan segala kekuatannya akan melimpahkan kemampuan dalam dirimu untuk kamu bisa mengampuni. Karena pengampunan itu bukan soal gampang atau susah. Sekali lagi, pengampunan itu bukan soal gampang atau susah, tetapi tidak mungkin tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi yang menjadi janji buat kita adalah Roh Kudus tinggal dalam kita, teman-teman. Bahkan firman Tuhan bilang begini ya, dalam Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuh, Roma 5 ayat yang kelima bilang bahwa kasih Allah telah dicurahkan, sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. So, saya percaya modal untuk mengampuni yaitu kasih Allah. Kalau pakai kasih manusiawi kita susah, karena kasih manusiawi kita tuh punya limit, punya matematika. Tapi kalau kasih Allah yang gak terbatas itu ada dalam kita, mengalir dalam kita, maka saya percaya kita bisa mengampuni. Karena itu putuskan untuk mengampuni. Saya percaya, saya tahu nih anak-anak muda bisa mikir gini, Kak, mengampuni itu gak adil. Yang lebih adil itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Kalau saya diapain, saya balas. Mengampuni itu gak adil. Saya disakitin, masa saya gak boleh balas? Tapi saya percaya bahwa pengampunan itu adalah bagian kita, teman-teman. Pengampunan artinya kita melakukan langkah iman karena kita mempercayai bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan.
tugasnya kita mengampuni supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. So, buat teman-teman yang sedang struggle mengampuni hari-hari ini, saran saya adalah putuskan untuk mengampuni. Jangan ikutin mood, jangan nunggu mood, jangan nunggu perasaanmu ngerasa nunggu kepengen mengampuni. So, saya percaya gini, jangan nunggu mood. Yang ada begini, moodmu harus ikutin kebenaran firman Tuhan. Moodmu harus jadi tawanan Roh Kudus yang tunduk sama kehendak Tuhan. Karena itu jangan hidup berdasarkan perasaan semata, jangan hidup hanya ikutin mood, tapi ikuti kebenaran firman Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan bukan perasaanmu, bukan moodmu, tapi Yesus yang bertata dalam hatimu. Itu sebabnya putuskan teman-teman supaya perasaanmu, moodmu itu ngikutin Tuhan, ngikutin kebenaran gitu ya. Dan saya percaya itu bisa. Kenapa? Karena inti atau esensi dari kekristenan adalah hidup dipimpin Roh Kudus, bukan hidup dipimpin perasaan. Dan yang keempat adalah begini, untuk kita bisa forgive like Jesus adalah yang keempat adalah begini, lakukan pengulangan, lakukan repetisi. Saya tahu ada teman-teman yang ketika mulai mengampuni, ketika dia terluka dengan papanya dan dia bilang, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni dan aku hari ini memutuskan untuk mengampuni papaku. Di dalam nama Yesus aku ampuni dia. Kita mulai mendoakan dengan sungguh-sungguh, mendeklarasikan pengampunan. Saya menemukan, mendapati fakta, ada orang-orang yang dengan segera bisa mengalami kelegaan. Ada orang-orang yang bisa mengalami kemenangan hari itu juga. Tetapi ada banyak juga yang gitu ya, nggak langsung beres masalahnya. Itu ibaratnya orang sakit minum obat, teman-teman. Ada orang yang sakit ketika dia baru minum obat 1 kali langsung sembuh, langsung ada efeknya, ada. Tapi ada orang yang minum 1 tuh nggak langsung sembuh. Makanya kalau kita ke dokter sakit dikasih obat biasanya satu lembar gitu ya teman-teman ya, 10 butir nih. Dokternya bisa bilang ya minum sampai habis. Nah, ada orang-orang yang nggak mau minum sampai habis gitu ya, nggak mau melakukan pengulangan-pengulangan. Cuman sekali bilang, kok nggak sembuh, kok nggak pulih. Yuk, buat kita yang mengerti hal ini, lakukan pengampunan berulang-ulang sampai kita tahu kondisi kita berubah, akar pahit dicabut, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Saya percaya ketika kita melakukan repetisi itu ya dalam pengampunan, saya percaya akan ada kelegaan, kemenangan dalam kehidupan kita. So, teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Gitu ya, kita perlu mengampuni. Karena apa? Karena waktu saja nggak menyembuhkan. Ada orang yang bilang begini, oh biarkan waktu yang menyembuhkan, saya terluka, udah biarin aja, biarkan waktu yang menyembuhkan. Saya percaya teman-teman bahwa waktu saja nggak akan menyembuhkan, tetapi waktu akan menolong kita untuk sembuh ketika kita mau mengampuni. Amin. Dan saya percaya begini, ini bagian yang terakhir gitu ya, bahwa pengampunan itu mendatangkan kebangunan rohani. Pengampunan itu mendatangkan spirit of revival. Gereja-gereja yang dianiaya yang ada di negara-negara komunis, di Rumania, di Cina dan sebagainya, saya pernah membaca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka dianiaya karena mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Setiap bangun pagi, orang-orang percaya harus memutuskan untuk melepaskan pengampunan begitu rupa, teman-teman. Dan di tempat itu, gitu, di negara-negara di komunis ketika kekristenan dianiaya, disitulah banyak terjadi pertobatan, penjangkauan jiwa, revival terjadi. Karena apa? Karena diawali dengan Roh yang mengampuni, teman-teman. Nah, saya percaya kalau kita merindukan ada kebangunan rohani dalam hidup kita dan di sekitar kita, kita perlu memulainya dengan yang namanya pengampunan ini. Karena pengampunan melepaskan the spirit of revival. Nah, tapi jangan berhenti sampai pengampunan, teman-teman. Karena banyak orang mengampuni hanya supaya lega gitu ya. Aduh, lega, it's good, itu penting banget. Tetapi saya percaya ada yang lebih daripada itu, yaitu kita bisa baca di Roma 12 ayat 19 sampai 21. Ini bagian yang terakhir nih. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. So, intinya begini, jangan berhenti pada pengampunan. Jangan berhenti hanya mengampuni. Walaupun mengampuni itu penting banget dan harus banget, tapi jangan berhenti di situ. Ada satu step lagi setelah pengampunan, yaitu yang namanya active love action, teman-teman. Active love action. Ketika kita terluka sama seseorang, ketika kita kepahitan dengan seseorang, jangan hanya sekedar mengampuni orang tersebut, tetapi lakukan active
love action. Berdoalah, minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bukan hanya sekedar mengampuni orang itu, tetapi punya sebuah langkah aktif untuk bisa mengasihi orang tersebut. Karena saya percaya bahwa tujuan dari pengampunan bukan sekadar kelegaan, bukan sekadar merasa lega, tapi tujuan dari pengampunan adalah supaya hidup kita dan hidup orang lain berubah. Tujuan pengampunan bukan sekadar kelegaan, tetapi transformasi kehidupan. Hidup kita yang mengampuni diubahkan, orang yang kita ampuni dan kita kasih, hidupnya juga berubah. So teman-teman, saya berdoa betul supaya kita semua bisa forgive like Jesus. Tentunya bisa kalau kita mau, karena kekuatan yang diperlukan sudah ada di dalam kita. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita, firman Allah telah ditaburkan di dalam kita, dan teman-teman, kalian tinggal memutuskan saja untuk bisa mengampuni. So, saya mau mengajak kita semua untuk tundukkan kepala sejenak dan tutup mata kita untuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada hari ini. Aku percaya ada anak-anak muda yang saat ini yang mendengar firman Tuhan ini perlu untuk mengampuni dan harus untuk mengampuni. Kami percaya bahwa pengampunan adalah gaya hidup Kristus, dan semua modal kemampuan untuk kami bisa mengampuni Allah sudah sediakan dalam diri kami. Ada Roh Kudus, ada Roh Kristus yang mengampuni yang ada dalam diri kami, ada kebenaran firman Allah yang sudah ditabur dalam diri kami. Itu sebabnya hari ini kami nggak mau ikuti perasaan kami, nggak mau hidup karena perasaan yang naik turun dan ikutin mood kami. Kami mau hidup karena kebenaran apa kata Tuhan. Kami mau taat dan kami mau melepaskan pengampunan saat ini buat siapapun orang yang menyakiti kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan membangun gaya hidup pengampunan. Pengampunan bukan sekedar momen saja, bukan sekedar momentum yang sesaat, tetapi sebuah cara hidup yang kami hidupi setiap hari, sehingga the spirit of revival bisa mengalir setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, dan kami berdoa biar kiranya ada banyak anak-anak muda yang bukan hanya bisa mengampuni, tetapi hidupnya juga diubahkan karena bisa mengasihi lebih lagi orang-orang yang melukainya, dan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang kami benci juga bisa diubahkan melalui kasih Kristus yang mengalir melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami semua diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. So teman-teman semua, thank you banget sudah dengerin firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa kita semua mencatatnya, menghidupinya, dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa dari firman ini. Dan jangan lupa, jangan cuma dicatat, tapi juga dibagikan ke orang lain. Yuk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.